Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam bab 1 mengenai refleksi alam, membangun akal dan kebijaksanaan. Selamat datang di perjalanan reflektif kita hari ini. Di sini kita akan mengeksplorasi bagaimana alam semesta dengan segala keteraturannya mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan logis, serta mendekatkan diri kepada kebijaksanaan ilahi. Yang pertama, keteraturan alam. Bukan kebetulan. Pernahkah terlintas dalam benak Anda, mengapa matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat? Mengapa langit tidak jatuh? Mengapa gunung-gunung bisa berdiri tegak? Semua ini bukan kebetulan belaka. Alam semesta bekerja dalam sebuah sistem yang menunjukkan keteraturan luar biasa, sebuah tatanan yang mengagumkan. Ayat semesta, pesan dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صلحت. Artinya, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan penuh perhitungan dan hikmah. Membangun pemikiran kritis dan logis. Berpikir kritis. Berpikir kritis berarti kita tidak hanya melihat, tetapi juga bertanya, kenapa dan bagaimana. Ini adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan bentuk penilaian yang beralasan. Berpikir logis. Berpikir logis artinya kita melihat hubungan sebab dan akibat secara runtut. Ini membantu kita memahami dunia dengan lebih terstruktur, dari premis menuju kesimpulan yang valid. Dua pola pikir ini sangat penting untuk memahami kompleksitas alam dan kehidupan. Fenomena sehari-hari. Pelatih akal. Daun jatuh ke bawah. Mengapa daun jatuh ke bawah, bukan ke atas? Karena gravitasi. Ini adalah hukum alam yang berlaku universal, menunjukkan keteraturan dan prediksi. Langit gelap saat malam. Mengapa langit gelap saat malam? Karena bumi berputar dan membelakangi matahari. Fenomena ini mengajarkan kita tentang rotasi bumi dan dampaknya. Hal-hal sederhana seperti itu, jika kita renungkan, bisa melatih cara berpikir kita menjadi lebih tajam dan terstruktur. Mari kita lihat contoh-contoh lain dari makhluk hidup. Yang pertama ada semut yang kuat. Seekor semut kecil bisa membawa remah roti yang berat. Mengapa bisa? Karena mereka bekerja sama dan punya jalur komunikasi yang efisien, kecil tetapi sangat sistematis dan terorganisir. Yang kedua, ada cicak yang cerdik. Cicak tidak memiliki sayap, tetapi bisa memakan nyamuk. Dia diam, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat. Strategi yang sederhana, tetapi sangat efektif, menunjukkan kesabaran dan ketepatan. Allah memberikan manusia akal bukan untuk disia-siakan, melainkan agar kita dapat mengenali kebenaran. Dengan akal, kita bisa membedakan mana yang masuk akal dan mana yang hanya ikut-ikutan. Akal adalah alat untuk memahami dan mendekatkan diri pada pencipta. Berpikir logis itu seperti menyusun puzzle. Satu informasi kita cocokkan dengan informasi lain, sampai akhirnya membentuk pemahaman yang utuh. Setiap kepingan data memiliki tempatnya, dan ketika disatukan akan menampilkan gambaran yang jelas dan koheren. Ini membantu kita membangun kerangka pemahaman yang kokoh, tidak mudah goyah oleh informasi yang parsial atau salah.
Dan berpikir kritis itu seperti radar. Kita tidak langsung percaya, tetapi kita teliti dulu. Bukan karena curiga, melainkan karena berhati-hati. Ini adalah bentuk kewaspadaan intelektual yang melindungi kita dari kesesatan dan keliruan. Kemampuan ini memungkinkan kita mencari informasi, mengevaluasi sumber, dan membentuk opini yang beralasan, bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi, ayo biasakan berpikir, bertanya, selalu ajukan pertanyaan kenapa dan bagaimana, membandingkan, analisis berbagai sudut pandang, memahami, jangan buru-buru menyimpulkan, karena manusia berpikir bukan cuma tahu, tetapi juga paham, dan dari paham datanglah kebijaksanaan. Begitulah penjelasan dan kesimpulan yang kita berikan. Penjelasan tentang refleksi alam, membangun akal dan kebijaksanaan, dan kesimpulan jalan menuju kebijaksanaan. Semoga materi yang kita berikan bermanfaat dan diamalkan dengan baik. Untuk itu kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!